Ibu, saya akan melakukan pembebasan kepada rekan-rekan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Erni Hananado ya, CGP Angkatan 9 Lampung Selatan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, ini adalah salah satu materi kami di modul 2.2 yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional yang harus dimiliki oleh guru supaya guru bisa mengajarkan kepada muridnya. Ibu. Oke. Kira-kira pada saat ini Bapak Ibu suka warna apa nih dari sini? Biru, oke. Kuning. Oke, warna kuning itu lebih kepada gembira. Oke. Lalu kalau kayak marah, ngapuk, dilema, bosan, warna biru, sedih dan sedang kayak termenung gitu, mikirkan penggambarannya. Oh, balik lagi nggak? Gembira. Oke. Kaitannya pada modul ini adalah bahwa sebagai seorang guru kita harus memahami bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem pengelola emosi kita. Nah, saya lanjutkan. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memasukkan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak agar memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan anak yang sesuai dengan ini. Memang bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi lebih kepada karakter dan potensi. Nah, ini adalah teori UMS. Jadi apa yang nampak di luar sebenarnya itu adalah sebagian kecil dari perasaan di dalam. Jadi sebenarnya terkadang malah kebiasaan atau perilaku ini tersusun dari begitu banyak luka atau permasalahan yang bersifat di dalamnya. Ini biasanya digambarkan untuk kebiasaan atau perilaku yang negatif. Contoh, kita punya murid yang selalu diam, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Tapi ternyata ketika ditelusuri di dalam rumahnya dia memang tidak punya wadah untuk berbicara, atau dia memang sudah terbiasa memberikan, atau lagi justru dia semakin silent karena di rumahnya nggak pernah ada wadah untuk berbicara. Jadi apa kebiasaan dan perilaku murid itu tidak sepenuhnya menunjukkan motif. Bisa jadi sebenarnya dia anak yang tinggi, anak yang bersemangat, anak yang antusias, tetapi karena permasalahan itu jadi bertumbuh sehingga dia menunjukkan reaksi atau perilaku yang sebenarnya. Nah, melalui modul ini yang termasuk CGP mengelola aspek sosial dan emosional, menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, di sekolah. Nah, pembelajaran sosial emosional itu ada 5. Saya lanjutkan ya. Ini saya bacakan dulu. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi pembelajaran ini nggak cuma komunitas untuk memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, supaya apa? Supaya anak kita dan kita sendiri mulai dari kita bisa menjadi pribadi yang lebih itu apa? Ini ada pribadinya, saya bacakan. Kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan. Jadi kita kan nggak pernah tahu nih hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika misalnya hal-hal buruk terjadi kita memiliki ketangguhan yang satu, ciri-ciri well-being. Lalu terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab dan mencapai prestasi akademik. Karena dia bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaan diri, dia bisa mengelola bagaimana dia belajar. Nah, itu dimulai dari apa? Dari kesadaran. Jadi kita di dalam pembelajaran ini lebih menuntut kepada guru bisa memiliki kesadaran penuh supaya kita juga bisa membantu anak memiliki kesadaran penuh dalam pembelajarannya. Nah, supaya tujuannya kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang. Jadi kita bisa bahagia karena kita bisa menghargai diri kita bisa menghargai murid juga bisa menghargai dirinya sendiri. Oke. Nah, ini adalah pendapat Frederick Dewantara.
bagaimana guru mendekati murid. Jadi harus bebas dari segala ikatan, dengan hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk mendapatkan anak. Ini waktu itu lebih dibahas di nilai dan peran guru. Saya sampai di satu titik sempat menangis karena membahas sampai ini, karena dikisahkan juga kenapa Ki Hajar Dewantara itu bisa di titik ini, karena dia menyesali perbuatannya kepada anaknya, karena dia selalu serius belajar dia sampai dia sampai anaknya sakit. Jadi itu adalah satu kesimpulan yang didapat dari refleksi. Nah, pembelajaran emosi sosial itu ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Lalu keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertahan. Yang pertama, kesadaran diri. Nah, dalam kesadaran diri, coba ibu-ibu di sini pernah ngerasain ini nggak? Marah, sedih, kaget, sedih, bahagia, pernah? Oke, yang paling sering nggak kenapa nih? Bahagia. Ibu bahagia lah Bu. Bahagia lah. Oke, nah kira-kira inilah yang sering kita alami. Kita bahagia ketemu anak, kita juga kadang-kadang marah ketemu anak, kalau anak tidak sesuai harapan kita, atau kita sedih juga karena udah berhenti tidak sesuai harapan nah, tadi itu adalah dari kesadaran sosial. Sekarang pengelolaan diri, tadi kesadaran diri ya. Kita sadar di dalam diri kita ada alam emosi. Lalu pengelolaan diri. Ini salah satunya. Ini adalah teknik stop yang sering kami lakukan kalau kami sedang Zoom online. Itu bagaimana kita mengambil waktu sebentar untuk berhenti. Ini bisa kita terapkan di diri kita, bisa kita terapkan kepada murid kita. Contoh misalnya ibu-ibu sedang dalam banyak banget nih kerjaan, koreksi, mau akreditasi, misalnya jadi terlalu jelimet di otak, silahkan ambil teknik stop. Tarik nafas, dikeluarkan berkali-kali sampai perasaan diri kita. Lalu setelah itu kita bisa mengolah apa yang kita pikirkan. Nah itu juga bisa kita terapkan di kelas. Tapi ya, kan keadaan kelas sangat ramai, anak-anak terlalu aktif, kita bisa ambil cara kita ajak anak-anak. Oke, anak-anak silakan sebentar, tarik nafas, tenang, itu akan membuat anak kembali fokus daripada kita marah-marah ini. Jadi melihat, oke kita teknik stop dulu ya. Apa itu Bu? Coba sempat duduk tangannya di atas meja, tarik nafas, tarik nafas. Oke, sudah tenang semua. Ini menenangkan diri kalian ya Pak. Mama sampai oke, selanjutnya tadi kesadaran diri mengenal emosi, lalu pengelolaan diri dengan teknik stop. Nah, kalau kesadaran sosial ini berhubungan dengan kita berhubungan dengan orang lain. Jadi ini lebih kepada kita memikirkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kira-kira apa yang dirasakan orang lain, apa yang mungkin dia lakukan ketika saya mengatakan ini, apa yang saya rasakan jika mengalami keadaan. Itu lebih kepada kesadaran sosial untuk membentuk empati. Merasa bahwa itu malah hanya benar jadi tapi kita mencoba menempatkan diri itu di posisi saya itu memang gak suka banget. Jadi kita punya empati dan bisa membantu anak itu. Iya Kak, saya tahu kamu gak bisa bergabung dengan empati, kamu gak bisa mengendalikan reaksi orang lain misalnya, sehingga anak itu bisa sadar, kesadaran sosial ya. Lalu keterampilan berrelasi. Jadi ini sosial itu selalu berhubungan dengan relasi. Kalau kita sedang bisa mengenal orang, itu juga bisa berrelasi dengan baik ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita memiliki dukungan sosial di dalam hidup kita dan kita lakukan. Jadi apa yang kita punya, siapa saya di dalam diri saya, dan apa yang saya lakukan untuk orang lain. Jadi saya punya saya ini punya misalnya bakat ramah-ramah yang menunjukkan saya memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi ketika ada
orang yang misalnya dalam satu komunitas dia itu sendiri yang ngurus, saya itu bisa mendekati yang sendiri. Jadi atau misalnya dalam kelompok kelas anak-anaknya dia itu nggak mau sama siapa, kita bisa mencoba bertanya. Terakhir pengambilan keputusan dari tanggung jawab. Ini kita perlu menelaah, oh masalahnya apa sih? Kita permasalahannya, kita harus mulai menyelesaikan. Jangan langsung kita melihat akibatnya. Misalnya anak lempar apa, tiba-tiba berantem mereka. Jangan dia cuma berantemnya aja. Ya berantemnya wajar, tapi apa sih yang menyebabnya kalau mereka bermulanya dari mana? Evaluasi masalahnya apa mereka berantem, penyebabnya apa, bukan nol. Nah dari situ kita memiliki alternatif pilihan, opsinya apa yang akan kita lakukan. Kita ajak mereka coba seandainya apa juga seandainya kita berikan mereka pilihan, misalnya yaudah dari dulu yang mungkin dapat jabatan, jadi kita menyelesaikan masalahnya bukan kamu egois ya, tapi kita memberikan pilihan seandainya mereka memilih tidak berani. Lalu sehingga apa yang akan terjadi jika seandainya gantian menentukan, maka anak akan menemukan oh iya kalau misalnya gantian ya mungkin saya nunggu sih tapi nggak akan atau saya bisa berjalan lagi. Jadi apa ya berarti kalau kamu tidak tahu permasalahan yang begitu, tadi yang terjadi apa hal negatif? Oh iya bu saya nggak sabar. Jadi kita bisa menemukan lebih dalam lagi daripada kita mereka berantem. Itu kan mengenal malah sehingga dengan begitu kita bisa membantu anak. Oke, berarti kamu nggak sabar. Nextnya apa? Jadi keputusan yang terbaiknya apa? Tapi memang kita boleh memberikan konsekuensi, misalnya konsekuensi anak Indonesia reaksi dari percakapan kita. Jadi konsekuensinya bukan oke, kamu lari lapangan, oke, kamu bersih, tapi lebih kepada membuat anak itu mengenal, semakin mengenal kenapa mereka berantem. Jadi ya tadi udah diajak bicara, oh ternyata saya nggak sabar ya, maka refleksi kita bicara orang sabar. Itu lebih mengenal. Itu teorinya semakin dalam maksudnya saya tahu. Kenapa? Karena tiba-tiba emosi kita ada di sini. Jadi ini penerapan kemampuan sosialnya. Nah, ini dia dari 5 yang penjelasan tadi kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan. Apakah kira-kira ibu-ibu punya salah satu? Oh saya itu udah pernah kok kayak gitu. Oh saya sadar. Oh saya memilih. Oh saya bisa mengelola diri. Oh saya pernah kok anak berantem saya mengambil karena maksudnya salah satunya ada pasangan. Oke, hal yang mau dikembangkan bagaimana? Kalau saya pribadi relasi, karena saya itu orangnya mampu apa ya untuk silaturahmi kurang lebih mager. Terus saya tuh lebih enak di tempat saya. Nah, dari WKSE itu akan diterapkan dan kita hubungkan kepada profil pada Pancasila. Profil pada Pancasila kita tahu bersama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bersikap kritis, kreatif, bergotong royong dan bertanggung jawab. Jadi 6 ini bisa kita terapkan misalnya dari proses kesadaran diri. Kalau kita mau kaitkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bilang, oke, apakah kamu sudah sholat? Apakah kamu sudah doa pagi? Apakah kamu sudah membayar materi di sekolah ya? Jadi itu sudah mengacu kepada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau misalnya ketika kamu pengelolaan dirinya, misalnya, oh saya tuh pagi-pagi itu nggak sempat sembahyang pagi itu saya terlambat. Berarti kita bisa membantu dia mengelola ya.
tidak bisa melakukan pembedaan diri itu nggak bisa bergaul dengan yang kurang ya. Bagaimana kita bisa menilai dari perlakuan relasi dari sosialnya itu berkaitan dengan jadi sebenarnya problem Pancasila itu bisa dan mungkin sebenarnya sama dengan KSE ini hal-hal prinsip-prinsip untuk membantu anak semakin bertumbuh dengan standar problem Pancasila dan dengan peraturan sosial dan emosional. Oke, kira-kira apakah yang saya sampaikan ada yang mendapatkan? Kira-kira apa yang saya share sama saya? Ada? Nah, baiklah Ibu, terima kasih kesempatannya karena kita mau mendengarkan saya berbagi praktik lagi. Semoga kita bisa ke depannya membangun pengajaran kita yang lebih menguasai sosial dan emosional. Terima kasih.